Gak ada jadinya kalau semangat Indonesia yang kayak gini kita jadiin website teman-teman. Kayaknya mungkin hasilnya bagus sih kayaknya, tapi nggak tahu juga, mungkin hasilnya jauh dari kata bagus atau jauh dari kata buruk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan aku Boka Siregar bersama Kuraka Siregar. Kali ini kita berencana untuk membuat website yang terinspirasi menuju Indonesia Emas 2045. Ini bener-bener semangat Indonesia, dan aku pengen membuat Indonesia ini bersemangat dan bangkit gitu teman-teman. Jadi aku terinspirasi untuk membuat website, dan gimana misalkan semangat Indonesia ini kita bikin sebagai website teman-teman. Hasilnya bakal bagus atau enggak, yang penting kita mencoba aja dulu ya teman-teman. Jadi sebelum itu disclaimer, aku bakal jelasin kalau misalkan di sini kita membuat website dummy teman-teman. Website dummy yang dimana website ini nggak resmi dan nggak resmi dan dia nggak ada fitur login. Jadi dia websitenya ini nggak online teman-teman. Tapi jadi sebagai website ini tuh sebagai contoh aja teman-teman. Tapi kalau misalkan ada saran untuk ngubah website ini, misalkan nanti ada inovasi kayak misalkan login atau gimana, kalian bisa komen di komentar ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke eksperimen percobaan yang bakal kita mulai, dan langsung belajar sambil iseng-iseng. Oke, sebelum kita ke inti dari proses pembuatan website, kita harus bikin dulu yang namanya itu referensi desain tampilan UI. Lah kan website bang, kenapa nggak langsung coding aja? Nggak gitu teman-teman. Jadi walaupun kita membuat website yang dimana harus membutuhkan coding teman-teman, kita juga butuh yang namanya itu desain tampilan UI. Karena ada website yang dia isinya itu bagus, kontennya itu bagus, yang membuat kita misalkan terhipnotis dengan isi-isinya. Tapi orang nggak mau lihat website itu karena apa? Mungkin dari tampilan desainnya yang berantakan, terus juga penataan kayak misalkan tombol, terus juga header, paragraf, dan lain-lain itu dia berantakan banget gitu, acak adul gitu. Kita bisa lihat contoh dari website satu ini. Nah, kalian gak enak kan ngeliat websitenya kayak, wah gimana ini websitenya? Jelek banget. Gak ada desainnya gitu ya kan, gak ada gitu ya Kan nggak ada inovasi sama sekali. Nah makanya si website ini tuh kelihatan gak profesional dan gak menarik di mata orang gitu. Maka dari itu kita harus butuh yang namanya itu referensi, biar otak kita bisa ada gambaran dan otomatis kebayang tampilannya bakal gimana gitu pas kita bikin website dan bikin codingannya gitu. Karena kalau kita pakai otak kita kadang hasilnya itu gak sesuai ekspektasi. Ya, termasuk aku yang fantasinya di luar nalar, teman-teman. Makanya, kalau di dunia kerja, kayak misalkan di perusahaan-perusahaan pembuat aplikasi, perusahaan-perusahaan pembuat website, biasanya itu, tapi kebanyakan ya, mereka itu ada yang namanya itu UI UX designer, teman-teman. Ya, biasanya itu anak DKV gitu, kalau di SMK. Karena tadi itu, mereka itu sangat penting karena mereka membuat desain UI untuk developer. Setelah desainnya ini udah jadi, nanti bakal dikirim ke developer, dan developer ini, si developernya ini ada gambaran gitu teman-teman. Jadi gak ngangung gitu pas dia mulai bikin website, tampilannya bakal gimana-gimana, itu ada gambaran, udah ada gambaran di referensinya gitu yang udah dikirim dari UI UX designer gitu. Dan setelah jadi, hasilnya kayak gini. Oh ya, by the way, aku membuat referensi desain tampilan UI ini, aku bikinnya itu di Figma teman-teman. Dan kita bakal lihat hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya ini kayak gini teman-teman. Jadi dimana yang aku pikirin itu adalah, yang kepikiran di dalam otakku adalah, jadi aku bakal bikin navbar. Jadi navbarnya itu warna hitam. Terus juga ada tag, dimana tagnya ini tulisannya ini inovasi digital untuk Indonesia Emas 2045. Terus ada space, beberapa space. Terus setelah space-nya itu di belah kanan dia ada tulisan created by Mibaka Siregar. Jadi si navbarnya ini nggak terlalu banyak lah teman-teman. Jadi kita butuh navbar yang cuma segitu doang. Jadi kita nggak perlu butuh kayak login kayak gitu. Karena ini sekali lagi adalah website dummy. Tapi kalau kalian ada saran supaya kita bisa ngembangin website ini, aku terbuka banget di kolom komentar. Itu teman-teman ya. Terus juga sebagai konten, ini juga kita nambahin foto Bung Karno. Foto Bung Karno yang lagi hormat kayak gini, dan aku ini dapat dari Google teman-teman. Ya mungkin ini kelihatan bagus ya. Terus juga di sebelahnya ini, di sebelah foto Bung Karno yang lagi hormat ini,
ada tulisan menjadikan generasi muda Indonesia dan generasi penggeraknya. Setelah itu di bawahnya ini ada tulisan gede, ya mungkin ini aku tambahin H1 mungkin ya. Melek teknologi dengan emoji kayak gini. Nah, awalnya ini kita cuma kayak gini doang ya teman-teman. Jadi cuma tampilan Nafbar, tampilan Bung Karno, terus ada apa menjadikan generasi muda Indonesia dan generasi penggeraknya melek teknologi, udah cuma itu doang. Dan tapi tiba-tiba aku kepikiran kayak ini pikiran lewat teman-teman. Jadi kayak aku nambahin tombol start supaya lebih bagus gitu teman-teman, lebih menarik gitu. Dan itu asal pikiran lewat aja teman-teman. Itu tiba-tiba lewat dan mungkin itu jadi ide bagus teman-teman untuk nambahin start, kayak menarik aja kita bikin start gitu ya kan, kayak nanti start habis itu kita bikin akhirnya ini bakal ke konten selanjutnya gitu kan, jadi bagus gitu ya kan. Kita kepikiran kayak gitu. Dan setelah menurutku bagus dan kita udah bisa langsung ke pembuatan websitenya, ke inti proses pembuatan websitenya. Kayak penasaran? Langsung saja kita ke pembuatan websitenya. Tapi sebelum aku masuk ke VS Code, aku bikin folder dulu di File Explorer supaya bisa nampung file mana-mana gitu teman-teman ya. Dan folder yang aku bikin ini aku kasih nama web pendorong, karena aku harap web ini bakal mendorong semua anak muda masa kini dan masa depan supaya lebih melek teknologi teman-teman. Melek teknologi yang aku maksud ini adalah kebijakan untuk memanfaatkan teknologi yang udah bagus ini, yang udah stabil gini teman-teman. Karena yang aku lihat anak muda zaman sekarang tuh kurang banget yang namanya itu melek teknologi. Termasuk aku. Kayak misalkan kita itu kurang untuk memanfaatkan platform teknologi canggih yang udah ada di depan mata. Kayak nggak pakai itu buat yang bermanfaat, kayak belajar atau membuat karya gitu, itu kurang teman-teman. Atau misalkan ngembangin skill, tapi kita malah pakai buat scrolling. Sadar bang, sadar diri. Tapi nggak semua anak muda teman-teman, tapi kebanyakan, atau aku nggak tahu kalian termasuk atau enggak, tapi kalau enggak komen aja teman-teman ya. Lanjut ke proses pembuatan website, dan setelah foldernya ini jadi teman-teman, aku melakukan shortcut hack. Bukan sulap, bukan sihir, semua orang pasti bisa ngelakuin ini. Bahkan pemula yang pengen belajar coding, pengen belajar membuat website itu pasti bisa teman-teman. Dimana yang aku lakuin ini, yang pertama adalah klik kanan ke folder yang bakal kalian jadiin bahan pembuatan website buat di VS Code. Habis itu kalian bisa ke bagian open in terminal, dan otomatis kita bakal masuk ke terminal. Terus kalian tinggal ketik kode spasi titik dan boom. Nah, selamat. Folder kalian sudah bisa diakses di VS Code dan bisa masukin file apapun kayak misalkan index.html, JavaScript dan lain-lain, PHP atau apa gitu, kalian udah bisa teman-teman. Kalian nggak perlu buka VS Code habis itu open folder dan nyari folder yang udah tenggelam gitu ya kan, sampai mati pun gak akan bisa-bisa. Semoga bermanfaat teman-teman. Setelah itu aku masukin index.html dan bikin folder yang namanya itu access. Kenapa aku bikin access? Supaya si access ini bisa nampung kayak script.js dan style.css, supaya nggak ganggu file utama yang bakal dipakai. Kayak ya, file utama yang bakal aku pakai itu adalah index.html. Karena script.js dan style.css itu adalah program pembantu teman-teman. Program pembantu itu maksudnya gimana? Jadi kalau CSS ini program pembantu supaya kerangka HTML yang kita udah buat ini, script yang udah kita buat di HTML ini, itu tampilannya nggak kayak gitu-gitu aja teman-teman. Jadi ada variasi desainnya teman-teman. Terus juga JavaScript itu bakal berjalan di sisi server. Dan setelah aku buat aset, aku pun masukin folder di dalam aset. Folder aset. Terus habis itu aku bikin folder lagi. Dimana foldernya ini berisi tentang image teman-teman. Image kayak foto-foto gitu kan, foto video aku bisa masukin di situ supaya gak penuh, gak numpuk gitu di asetnya gitu. Aku pun langsung namain titelnya Gamekit 45. Gamekit 45 itu singkatan dari generasi emas Indonesia kita 2045. Let's go. Oh iya teman-teman, untuk navbar, aku pakai navbar yang ada di Bootstrap, yang udah Bootstrap sediain. Kalian bisa cari aja di Google, kalian bisa ketik website resmi Bootstrap, yaitu Bootstrap. Dan aku hapus kayak misalkan login,
Nah, itu aku hapus semua teman-teman. Terus aku cuma nambahin satu dan aku ubah jadi masuk ke sejarah. Dan aku hubungin Ahrefs-nya ini jadi bakal masuk ke Wikipedia yang ngebahas Indonesia, sejarah Indonesia gitu teman-teman ya. Saatnya kita rapihin teman-teman. Jadi setelah aku masukin gambar Soekarno ini, aku pengen nambahin tulisannya yang di sebelah kayak yang di Figma tadi. Tapi masalahnya ada beberapa masalah, di mana masalahnya ya kayak gini teman-teman. Susah. Dan akhirnya teman-teman itu bisa dengan diriku sendiri dan sedikit bantuan dari AI. Setelah aku cari-cari kan, akhirnya dia bisa sesuai gitu teman-teman ya. Karena hero yang kita udah jadi, terus udah ada tombol startnya, kita bakal masukin konten yang kedua teman-teman. Jadi konten yang kedua ini kita bakal masukin kayak foto Jakarta teman-teman. Ini kota Jakarta. Nah terus aku taruh foto Jakartanya ini itu di sebelah kiri teman-teman. Jadi dibalik ya teman-teman. Jadi foto Jakartanya ini aku taruh di sebelah kiri. Terus di sebelah kanannya ada tulisan kayak bagaimana cara agar Indonesia bisa menyaingi negara lain. Dan ada tulisan berikan caranya gitu, bikin kayak biar nanti si penikmat website ini tuh bisa penasaran gitu sama caranya. Dan terus juga aku nggak ketinggalan, aku juga nambahin tombol start yang bakal ke slide selanjutnya, yaitu konten ketiga. Nah habis itu aku masukin konten ketiga, dimana konten ketiga ini isinya itu ada video YouTube dari channel dari indonesiabaik.id gitu, yang membahas tentang Indonesia Emas 2045. Aku kepikiran buat nambahin foto B.J. Habibie sebagai ilmuwan dan bapak teknologi dari Indonesia. Dan B.J. Habibie juga adalah presiden ketiga di Indonesia teman-teman ya. Terus juga aku kepikiran buat kayaknya biar menarik nih, foto B.J. Habibie-nya ini kayak di dalam HP gitu. Jadi pokoknya foto Habibie ini kayak apa ya? Bisa apa ya? Kayak foto HP. HP-nya ini lagi buka yang dimana dia searching B.J. Habibie gitu. Jadi isi dari HP gimana ya? Pokoknya gini deh gitu. Dan untuk membuat ini teman-teman, aku pakai mobile simulator dan aku taruh di sebelah kanan teman-teman. Jadi sebelah kirinya itu adalah YouTube, sebelah kanannya kebalik. Jadi sebelah kirinya itu adalah foto Habibie, sebelah kanannya itu adalah video YouTube. Jadi gitu. Dan aku kepikiran dan aku cari kata-kata dari B.J. Habibie tentang teknologi kita, ya kan? Tentang tentang semangat gitu ya kan, semangat berteknologi gitu. Dan aku ketemu kata-kata yang wah bagus banget itu menurut aku dari Pak B.J. Habibie, yaitu adalah masa lalu saya adalah milik saya dan masa lalu kamu adalah milik kamu, tapi masa depan adalah milik kita. Nah gitu teman-teman ya. Dan aku tambahin tulisan B.J. Habibie pakai background berwarna hijau gitu teman-teman. Setelah itu aku bikin buat artikelnya teman-teman, jadi aku bikin artikel dan diawali dengan judul apa yang akan aku ubah dan apa yang rasakan. Nah, dan untuk artikelnya aku ambil dari tulisan aku sendiri. Ya, aku ambil dari tulisan yang aku bikin di buku ini, teman-teman. Jadi aku nulis artikelnya itu yang bakal aku isi itu di sini, teman-teman. Nah, di sini. Jadi setelah aku membaca, aku pun langsung salin ke laptop dan ada tambahan beberapa. Dan habis itu tulisannya ini aku perbaikin di ChatGPT supaya dia lebih rapi dan lebih bagus gitu kata-katanya. Kenapa aku perbaikin di ChatGPT? Karena kalian tahu lah, literasi kurang teman-teman, minus ya gitulah teman-teman ya. Oke, akhirnya kayak gini hasilnya teman-teman. Setelah aku nambahin artikel kayak caranya bisa menuju emas 2045, nggak sampai situ aja teman-teman. Aku nambahin kayak prestasi Indonesia, tapi cuma beberapa teman-teman, gitu ya teman-teman. Tapi sebelum aku masuk ke prestasinya, aku masukin tulisan walaupun begitu Indonesia masih belum kekurangan generasi muda membanggakan. Habis itu langsung set di bawahnya prestasi Indonesia. Nah, ini yang bagus teman-teman. Dan aku nyari beberapa prestasi dari Indonesia yang misalkan
Ya, aku sebutin aja satu teman-teman ya, yaitu yang kemarin juara SEA Games di kategori skateboard teman-teman. Itu salah satu yang membanggakan teman-teman ya. Itu membanggakan banget dan aku masukin ke sini. Dan awalnya ini aku mau si fotonya ini pakai card teman-teman. Jadi kayak nanti pakai card terus habis itu masuk ke web mana gitu. Tapi menurutku kayaknya itu udah cara lama deh teman-teman. Gimana kalau aku cuma masukin IMG doang gitu kan? Kayak nggak masukin card. Oke lah, kita bikin inovasi dikit teman-teman. Tambahin transform gitu, tambahin animasi transform yang dimana tambahin animasi hover. Dimana kalau misalkan si navbarnya ini mendekat di fotonya, ini bakal bergerak kayak gini teman-teman, bakal ngezoom. Lihat. Bagus apa? Lihat. Ada anomali guys. Apalah aku masukin aja teman-teman karena itu adalah pencapaian terbesar untuk dirinya teman-teman ya. Siapa bidang bidang nasional gitu. Bahkan internasional bisa membanggakan dia teman-teman. Mungkin. Setelah semuanya udah jadi teman-teman, waktunya aku analisis apa yang masih kurang dari website ini dan juga finishing teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke kita langsung aja ke analisis dan finishing teman-teman. Oke, setelah menurutku analisis dan finishingnya udah benar teman-teman, menurutku udah bagus, aku langsung deploy ke GitHub. Dan sebelum aku upload ke GitHub, habis itu aku bakal deploy di GitHub. Tapi sebelum aku deploy ke GitHub, aku bikin logo dulu, logo GameKit 45. Dan logo yang aku buat itu hasilnya kayak gini. Bagus kan? Pasti bagus. Bilang bagus gak? Bagus. Jangan bilang enggak. Bagus. Dan udah aku deploy teman-teman, dan linknya udah bisa dibuka teman-teman. Jadi karena dirasa udah jadi semua teman-teman, udah pembuatan website udah dari nol. Terus juga analisis udah, deploy udah. Dan waktunya aku membuat demo. Dan untuk demo hasilnya kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jika kalian ada saran, misalkan website ini tuh bagus buat dikembangin, kalian komen aja di komentar. Dan jika misalkan tampilan UI-nya bagus atau ada yang pengen ditambahin gitu, kalian juga bisa komen di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja teman-teman. Dan sebelum kita akhiri, kita seperti biasa kata-kata hari ini dulu. Kata-kata hari ini adalah tidak ada yang namanya itu tidak ada kata terlambat untuk berubah. Semua orang itu bisa berubah dengan kemauannya. Oke, segitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih.